Lain daripada utamanya puasa ba'da syahri Ramadan, setelah syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah Sahrullahil Muharram. Jadi bulan Muharram ini bulan mulia, Pak. Isi dengan kebaikan, isi dengan keberkahan. Kalau orang-orang tua dulu malah lebih-lebih ya, Pak ya. Sampai pacul namanya dicuci itu di bulan Muharram itu. Karena memang saking sebenarnya adalah intinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lewat kebanggaan-kebanggaan kesenangannya. Jadi diberikan suatu kegiatan di mana sesungguhnya adalah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram itu adalah siamnya atau juga puasanya afdol setelah bulan suci Ramadan. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan di bulan Muharram. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Muharram ini atau bulan Surra ya Pak ya, kalau kitanya Surra. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati sholatul lail, dan afdolnya salat ba'dal fardhah, ba'da salat fardu adalah sholatul lail, salat malam. Makanya kalau afdolnya kalau kita sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, ya ciri yang kedua adalah kita bisa menjalankan sholat malam, Pak. Nah, kalau ada orang yang katanya ahli itu, ahli ini, tapi di sholat malamnya kurang, ya perlu kita pertanyakan. Karena derajatnya nanti diangkat, dimudahkan oleh Allah di sholat-sholat malam. Insya Allah kalau rajin kita sholat malam, ya Allah akan mudahkan anak keturunan kita mencapai derajatnya. Kayak itu. Man shoma yawma minal muharrami falahu bikulli yawmin salasuna hasanah. Man sopong shoma yawman, nah, ini puasa sehari ya. Minal muharrami, di bulan Muharram. Falahu bikulli yawmin, maka orang tersebut bikulli yaumin, setiap harinya salasuna hasanah, mendapatkan pahala 30 kebaikan. Ini kalau kita puasa, Pak. Jadi kalau kita puasa di satu hari di bulan Muharram, Allah akan ganjarkan kepada kita 30 kebaikan. Bahkan kalau Mbah Khudhuri mengatakan besok hari Jumat ya Pak ya, kalau kita bisa puasa besok di hari Jumat awal Muharram, itu akan diampuni seluruh dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita bisa puasa di Jumat pertama di bulan Surah, di bulan Muharram, kita akan diampuni seluruh dosanya, subhanallah. Nah, di awal Jumat yang awal ya. Nanti besok berarti. Kalau ada yang punya kesempatan tidak berhalangan dan bisa menjalankan, ya masya Allah, itu keberkahan. Atau juga kalau tidak bisa besok, juga bisa 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram, juga sama, itu akan menggugurkan semua dosa-dosa kita dari dulu sampai nanti, juga akan digugurkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai kita bisa menjalankan puasa di tanggal 9 atau 10. Nah, itu juga luar biasa sekali, Pak. Kalau kita bisa puasa di tanggal 9, 10, masya Allah, itu juga akan mengampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan tidak bisa di Jumat besok, ya di kesempatan lain ada hari Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari itu di bulan Muharram, juga menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau tidak bisa 3 hari, ada di tanggal 9, ada di tanggal 10. An Abi Qatadah qala su'ila Rasulullah alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanah. Nah, jadi an siyami yaumi Asyura,
Nah, ini Nabi mengatakan bahwa barang siapa ini ya Pak ya yang bisa menjalankan puasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka Nabi mengatakan bahwa waqalahu yukaffiru sannah, bahkan menghapuskan dosa setahun Pak. Di tanggal 10 Pak, besok Pak, tanggal 10 Muharram atau tanggal 10 Asyura. Nah, ini luar biasa sekali. Atau mungkin kalau kita nggak bisa puasa, kita memberikan nafkah atau rezeki kita kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan, itu juga sama berpahalanya, sama dengan kita akan berikan 1 tahun penuh. Pahalanya juga kita akan diberikan kenikmatan, akan diberikan rezeki selama setahun itu penuh Pak, setahun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi yauma asura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Nah ini. Di barang siapa memberi keluasan man sa'ala iyalihi, keluasan nafkah nih Pak, kepada siapa wa alihi wa ahlihi, juga pada keluarganya atau yang lain, yauma asura, di bulan atau di hari atau di tanggal 10 bulan Muharram. Makanya biasanya kalau orang nyantuni anak yatim tanggal 10 itu dalilnya ini Pak. Jadi barang siapa yang bisa memberikan harta atau nafkahnya wa ahlihi yaumal asura wa sallallahu alaihi sa'ira sanati, maka Allah akan memberikan keluasan sa'ira sanati, kepadanya rezeki selama setahun penuh, rezekinya full. Nah, ini banyakkan orang-orang di bulan Asyura di tanggal 10 itu santunan. Jadi mungkin kalau kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa karena kesibukan dan yang lain, bisa kita tutup dengan kita menyantuni atau memberikan rezeki nafkah kita kepada orang yang membutuhkan atau anak yatim dan piatu atau duafa. Itu akan memperlancar rezeki kita setahun penuh. Nah, itu kalau dibarengi puasa apalagi, subhanallah. Maka tanggal 10 ini luar biasa emang Pak ini. Banyak riwayah, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi bulan ini juga emang dipuasai oleh orang-orang Bani Israel dari dulu Pak. Makanya jangan heran kita masa nggak menjalankan, orang-orang di luar kita juga menjalankan. Jadi kalau kita bisa mengamalkan tanggal 10 itu, selain daripada kita diampuni oleh Allah dosanya setahun, juga akan memperlancar rezeki kita untuk setahun ke depan. Banyak kejadian seperti Nabi Adam, taubatnya diterima juga di tanggal 10. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi tanggal 10 Muharram itu ya salah satunya adalah Nabi Adam diampuni, diangkat dosanya, diampuni taubatnya di tanggal 10. Nabi Idris juga diangkat oleh Allah ke surga juga tanggal 10. Nabi Nuh juga keluar dari kapal setelah sekian lama terombang-ambing juga tanggal 10. Nabi Ibrahim juga sama, jadi diselamatkan oleh Allah dari api yang menyala juga tanggal 10. Jadi banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Menurunkan Taurat juga tanggal 10. Nabi Musa, dan Nabi Musa itu ya Nabi Yusuf juga dikeluarkan dari penjara ya bersama Nabi Yakub, dikembalikan penglihatannya Nabi Yakub. Nabi Ayub juga disembuhkan dari penyakit. Nah, ini makanya kalau memang kita ada hajat dunia wal akhirah di bulan Muharram inilah saatnya. Kalau Mbah Maimun mengatakan bahwa bulan Muharram itu bulannya Allah juga, di mana Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Perbanyak puasa, perbanyak zikir, perbanyak membaca sholawat di bulan-bulan ini. Kalau kita punya hajat yang besar, silahkan didawamkan daripada Yasin Fadilah berkali-kali di malam hari. Insyaallah hajat apapun kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian, makanya bulan Muharram itu surah ini disakralkan sama orang-orang tuh Pak.
Nah, sebenarnya bukan itu, karena emang sungguh luar biasa Allah membukakan ijabah doa di bulan Muharram ini. Nah, ternyata itu ya. Silakan puasa besok pagi kalau mampu. Kalau enggak nanti di tanggal 9 atau 10-nya. Kalau tidak bisa akhir tapi diambil Kamis, Jumat, Sabtu ya. Insyaallah itu mengampuni dosa-dosa kita yang sudah lewat dan juga akan mempermudah rezeki kita untuk setahun yang akan datang dan juga akan memperingan kita dalam proses kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini menyopot ikatan itu biasanya. Nabi Adam berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun diterimanya juga di bulan Muharram. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Yakub semuanya juga terlepas dari masalah di bulan Muharram ini. Mudah-mudahan kalau kita yang lagi ada masalah hidup, masalah apapun silakan berdoa di bulan Muharram ini diawali dengan puasa yang ikhlas karena Allah. Ya. Amalannya apa? Amalannya banyaklah sudah kita kasihkan. Amalannya bisa Yasin Fadilah sehari 12 kali bisa. Dicicil subuh 3, zuhur 3 kalau yang enggak kerja. Kalau yang kerja ya malam hari kan. Ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh atau sholat malam. Cicil itu. Insyaallah Pak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita sama-sama ya Pak ya, kita ucapkan insyaallah mengamalkan puasa. Mudah-mudahan besok atau tanggal 9 10 bisa atau akhir daripada bulan Syura bisa kita jalankan. Biasanya kalau di pesantren itu biasanya full sebulan Pak, biasanya latihan buat santri itu. Ya, kita mah ya pilih-pilih aja lah. Itu juga udah lumayan ya Pak ya. Dan nanti tanggal 10 kalau nggak mau puasa tanggal 10 kita santuni anak yatim. Kita santuni anak yatim biar kita rezekinya terbuka selama setahun nanti.